Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dan selamat datang kembali di channel Alim Solution. Pada video kali ini kita akan membahas tes materi RBB BUMN, yang mana itu fokusannya pada tes hubungan kata atau analogi, yang mana pada video kali ini itu merupakan part 2 atau lanjutan dari video sebelumnya. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita ke soalannya. Nah, di sini kita punya dua soal ya teman-teman, dimana kita disuruh untuk menentukan hubungan kata atau analoginya. Dimana soal nomor 11 yaitu tinggi, dalam, sama dengan awan, titik-titik. Dengan pilihan A. matahari, B. minyak tanah, C. batu-batuan, D. pohon, E. tiang listrik. Kemudian soalan selanjutnya itu nomor 12, yaitu kosong, hampa. Dengan pilihan A. cair, encer, B. siang malam, C. penuh sesak, D. rinut sorak, E. ubi akar. Ya, sama seperti sebelumnya teman-teman, saya berikan teman-teman waktu 10 detik untuk menjawab persoalan ini. Saya persilahkan. Oke, sekarang kita akan menjawab dua persoalan ini bersama-sama ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama itu kan tinggi, dalam. Nah, di sini kita mencari hubungan dari dua kata ini. Mana kalau ke atas itu kan berkaitan dengan tinggi ya teman-teman. Ke atas itu berkaitan dengan tinggi. Kalau ke bawah itu berkaitan dengan dalam. Sehingga untuk awan, kalau ke atas itu berkaitan dengan awan, sehingga kalau ke bawah itu berkaitan dengan apa teman-teman? Dari pilihannya itu B ya teman-teman. Kalau ke bawah itu berkaitan dengan minyak tanah. Nah, kita ke soalan nomor 12 teman-teman, itu kosong, hampa. Nah, kita cari hubungan katanya teman-teman, yang mana kosong sendiri itu punya kesamaan makna dengan kata hampa ya teman-teman. Ini dengan ini tuh punya kesamaan makna teman-teman, kosong dan hampa. Jadi kita cari di pilihannya yang mana dia punya kesamaan. Dari pilihan itu A ya teman-teman, cair dengan encer itu sama-sama maknanya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang ingin penjelasan lebih lanjut, sini saya sudah berikan penjelasannya yang saya jelaskan ya teman-teman. Silakan teman-teman baca dan screenshot, pelajari, semoga bermanfaat ya. Dan buat teman-teman berhasil menjawab dua persoalan ini dengan benar, selamat ya teman-teman. Kita ke soalan selanjutnya. Nah, di sini kita mempunyai dua soalan lagi, yaitu opini, fakta. Dengan pilihan imajinasi, gagasan, B. fiksi nyata, C. cantik, flamboyan, D. real, praduga, E. ide, pikiran. Kemudian soalan selanjutnya yaitu diameter lingkaran. Dengan pilihan A. radius jari-jari, B. sudut lancip, C. diagonal segi empat, D. panjang lebar, E. sudut busur. Nah, sama seperti sebelumnya teman-teman, saya berikan waktu 10 detik buat teman-teman untuk menjawab dua persoalan ini terlebih dahulu. Saya persilahkan. Oke teman-teman, sekarang kita akan menjawab dua persoalan ini bersama-sama ya teman-teman. Nah, yang pertama itu kita mencari hubungan katanya ini terlebih dahulu teman-teman, sama seperti sebelumnya ya. Kita cari hubungan kata ini, opini dan fakta. Nah, opini fakta ini kan dia antonimnya ya teman-teman, atau lawan katanya. Opini itu berlawan kata dengan fakta.
Sehingga kita cari yang mana antonim dari pilihan ini teman-teman, dari A sampai ini. Kita cari dari pilihan itu D ya teman-teman, itu real praduga, mana real dan praduga ini saling berlawanan atau antonimnya ya teman-teman. Ya, kita ke soalan selanjutnya, itu diameter lingkaran. Nah, di sini kita cari hubungan dari dua kata ini teman-teman. Diameter itu kan dia adalah garis yang membagi dua lingkaran ya teman-teman. Jadi diameter itu suatu garis yang membagi dua lingkaran. Nah, kita cari di pilihannya yang mana yang cocok dengan kalimat membagi dua. Itu diagonal ya teman-teman. Yang mana diagonal itu dia membagi dua segi 4. Jadi jawaban di sini tuh C ya teman-teman. Oke. Nah, di sini juga sama seperti sebelumnya teman-teman. Saya sudah berikan keterangan supaya penjelasannya lebih jelas ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang berhasil menjawab soalan ini, selamat ya teman-teman. Kita ke soalan selanjutnya. Ya, di sini ada sedikit informasi ya teman-teman. Apakah teman-teman tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan analogi tanpa sadar, seperti membandingkan situasi dengan pepatah atau peribahasa. Nah, maksudnya di sini tuh teman-teman, apakah teman-teman pernah dengar suatu pepatah yang mengatakan bagai air di daun talas? Nah, itu kita dapat analogikan mana dengan menggambarkan seseorang yang tidak bisa menetapkan pendiriannya teman-teman. Nah, seperti air yang tidak pernah menempel pada daun talas. Nah, atau pepatah lain itu seperti padi semakin berisi semakin merunduk. Nah, analoginya itu teman-teman, dia digunakan untuk menggambarkan seseorang yang rendah hati meskipun dia memiliki banyak pencapaian. Yang mana seperti padi kan teman-teman, yang mana semakin berat isinya itu kan semakin menunduk ke tanah. Begitu teman-teman. Jadi analogi ini sering kita gunakan ya di pepatah atau peribahasa ya teman-teman. Oke, kita ke soalan selanjutnya saja ya. Lanjut. Nah, di sini nomor 15. Di sini soalnya itu perih, luka, sakit. Nah, dengan pilihannya A. Asap polusi udara, B. Bencana banjir sengsara, C. Panas kering kerontang, D. Sampah bau tengik, E. Ulat layu busuk. Kemudian soalan selanjutnya itu nasabah bank uang, dengan pilihannya A. Anak kota ibu, B. Anak orang tua ayah, C. Sayuran pedagang pasar, D. Mahasiswa perpustakaan buku, E. Anak layangan lapangan. Oke, sama seperti sebelumnya teman-teman, saya berikan teman-teman waktu 10 detik untuk menjawab dua persoalan ini terlebih dahulu. Saya persilahkan. Oke teman-teman, sekarang kita akan menjawab persoalan ini bersama-sama ya teman-teman. Mana itu terlebih dahulu sama seperti sebelumnya ya, kita akan mencari hubungan kata dari kata ini teman-teman. Perih, luka, sakit. Nah, perih itu diakibatkan oleh luka, yang mana luka menyebabkan sakit. Masuk akal ya teman-teman. Perih diakibatkan oleh luka yang menyebabkan sakit. Nah, kita cari di pilihannya yang dapat dihubungkan dengan pernyataan tersebut. Dari pilihan itu jawabannya B ya teman-teman. Nah, bencana diakibatkan oleh banjir yang mengakibatkan sengsara. Itu make sense ya teman-teman. Jadi jawaban nomor 15 itu B. Kemudian nomor 16, nasabah bank uang. Sama seperti sebelumnya, kita mencari hubungan dari tiga kata ini.
dimana nasabah itu pergi ke bank untuk meminjam uang. Nah, di sini kita cari dari pilihannya itu yang dapat menggunakan kata tersebut, pergi dan meminjam. Dari pilihannya itu D ya teman-teman. Mahasiswa pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku. Dia sama ya teman-teman, hubungannya sama. Jadi jawaban nomor 16 itu D. Oke, sekarang selanjutnya. Oke, di sini saya sudah berikan penjelasan dari apa yang saya jelaskan ya teman-teman, supaya lebih jelas lagi. Dan buat teman-teman yang berhasil mengerjakan soal ini dengan benar, selamat ya teman-teman. Kita ke persoalan selanjutnya. Nah, untuk persoalan ini audisi artis. Dengan pilihannya itu A. Wejangan santri, B. Training pegawai, C. Anak adik, D. Ospek mahasiswa, E. Pacaran suami. Nah, kemudian soalan selanjutnya itu segitiga piramida sama dengan lingkaran titik-titik. Dengan pilihannya A. Bulatan, B. Kubus, C. Bola, D. Lingkaran, E. Prisma. Oke, sama seperti sebelumnya teman-teman, saya berikan teman-teman waktu 10 detik untuk menjawab persoalan ini terlebih dahulu. Saya persilahkan. Oke, sekarang kita akan membahas dua soalan ini bersama-sama ya teman-teman. Yang pertama itu sama seperti sebelumnya, kita mencari hubungan katanya ya teman-teman. Di sini audisi dan artis, mana hubungan katanya itu audisi dilakukan untuk mengetahui karakter calon artis, atau audisi dilakukan untuk mencari artis, seorang artis. Nah, di sini kita cari ya pilihannya yang teman-teman, yang mana dia berhubungan dengan mencari suatu karakter atau menyeleksi seseorang. Dari sini dari pilihannya itu E ya teman-teman. Karena pacaran dilakukan untuk mengetahui karakter calon suami, atau pacaran dilakukan untuk menyeleksi seorang suami. Jadi jawabannya ya di sini teman-teman. Kemudian soalan selanjutnya itu segitiga piramida lingkaran titik-titik. Nah, terlebih dahulu itu kita cari hubungan dari segitiga dan piramida terlebih dahulu teman-teman. Mana segitiga itu bentuk 3 dimensinya atau bentuk nyatanya itu piramida ya teman-teman. Jadi segitiga itu bentuk 3 dimensinya piramida. Jadi lingkaran adalah bentuk 3 dimensinya itu C, bola ya teman-teman. Nah, ya sama seperti sebelumnya ya, saya sudah berikan di sini penjelasannya supaya lebih jelas ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang telah berhasil menjawab soalan ini dengan benar, selamat ya teman-teman. Kita ke soalan selanjutnya. Oke, di sini nomor 19 kita punya sabar pemarah. Dengan pilihannya A. Introvert ekstrovert, B. Simpati pemaaf, C. Tega Judas, D. Galau Judas, E. Empati gembira. Kemudian nomor 20 itu bintang galaksi alam semesta. Dengan pilihannya A. Huruf kata cerita, B. Padi karung lumbung, C. Saya kita mereka, D. Jarang sering selalu, E. Makan minum perbuatan. Oke, sama seperti sebelumnya ya teman-teman, saya berikan teman-teman
waktu 10 detik untuk menjawab dua persoalan ini terlebih dahulu. Saya persilakan. Oke teman-teman, sekarang kita akan menjawab persoalan ini sama-sama ya teman-teman. Mana sama seperti sebelumnya itu kita mencari hubungan katanya ya teman-teman. Hubungan kata dari sabar dan pemarah. Sabar dan pemarah itu dia lawan kata atau antonimnya ya teman-teman. Jadi di sini dari pilihannya kita mencari yang mana merupakan antonimnya, yaitu A ya teman-teman. Introvert itu berlawanan kata dengan ekstrovert. Kemudian soalan selanjutnya itu bintang, galaksi, alam semesta. Nah, di sini kita mencari hubungannya teman-teman. Mana dari hubungannya itu kumpulan bintang itu dia akan membentuk suatu galaksi. Dan kumpulan galaksi yang membentuk suatu alam semesta. Itu seperti suatu proses ya teman-teman. Nah dari sini kita cari teman-teman yang mana yang berhubungan dengan kata tadi, suatu proses. Dari pilihannya itu A ya teman-teman. Mana huruf, kumpulan huruf itu dia membentuk suatu kata, dan kumpulan kata itu membentuk suatu cerita. Sama ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang ingin penjelasan lebih jelas, ini saya sudah berikan ya teman-teman, sehingga lebih jelas lagi. Dan buat teman-teman yang berhasil menjawab dua persoalan ini dengan benar, selamat ya teman-teman. Anda sangat hebat, genius. Oke, sama seperti video sebelumnya ya teman-teman, kata-kata pada video kali ini dimana analogi mengajarkan kita bahwa di setiap hal ada hubungan yang saling melengkapi, seperti usaha dan hasil. Ingat ya teman-teman, semakin banyak kamu berlatih, semakin dekat kamu dengan kesuksesan. Tetap semangat, terus asah kemampuan teman-teman, terus belajar ya, dan percaya bahwa kerja keras teman-teman itu akan terbayar suatu saat nanti. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya berikan ya pada video kali ini. Apabila ada kritik, saran maupun pertanyaan, silahkan di kolom komentar ya teman-teman. Lebih dan kurangnya itu mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.